Kenapa ingin jadi suamiku? Kupikir selama ini aku hanya tawanan bagimu. Tidak sepenting itu, balas Riley, ada saja ego di dalam dirinya yang keluar. Riley benar-benar butuh pengakuan tentang perasaan Liam yang sesungguhnya. Tidak perlu basa-basi, Riley hanya butuh Liam untuk katakan cinta. Karena aku mencintai kamu Ril, hanya ingin kamu yang jadi istriku, balas Liam jujur, itulah yang sejak lama dia rasakan. Sekalipun tak pernah membayangkan wanita lain yang jadi istrinya, hanya Riley saja. Bohong, cinta apanya? Sejak kapan kamu mencintai aku? Jawab Riley sengit, tadi dia ingin dengar tentang cinta, namun setelahnya dia malah tidak percaya. Dan kali ini Liam cukup bingung untuk menjawab, karena dia sendiri pun tidak tahu kapan cinta itu muncul. Mungkin sejak melihat Riley mandi di kamar mandi waktu itu, tubuhnya yang seksi selalu membuat Liam terbayang-bayang. Astaga, kalau alasannya itu pasti Riley akan marah. Batin Liam mendadak jadi gundah. Kenapa diam? Kamu tidak bisa jawab kan? Berarti bohong, cinta bullshit. Ketus Riley, dia berontak lagi ingin turun tapi Liam menahannya. Lepas. Aku mau pulang saja, Oma pasti mencariku. Kesal Riley, saat ini waktu semakin sore, sebelum malam menjelang Riley harus pulang. Telepon rumah saja, katakan kamu pulang agak malam, jawab Liam, dia belum mau berpisah. Teleponku tertinggal di mobil, aku tidak bawa apa-apa, jawab Riley ketus, jadi ketus terus bicaranya. Aku akan meminta Franz untuk mengambil ponselmu, balas Liam, dia juga masih menahan Riley untuk tetap duduk di atas pangkuannya. Dengar, aku tidak tahu sejak kapan perasaan itu muncul. Tapi percayalah, aku punya alasan untuk hidup itu karena kamu, aku berusaha berubah juga karena kamu. Andai perasaan itu tidak ada, aku lebih pilih mati bersama Zeon, ucap Liam, jujur dan apa adanya. Sebelum perang itu Liam sudah siap antara hidup dan mati, tapi saat melihat Riley dia benar-benar ingin tetap melanjutkan hidup. Ingin hidup lebih lama bersama Riley. Dan jawaban Liam kali ini membuat Riley tertegun, dia seperti tak punya bantahan untuk kalimat tersebut. Riley justru memandang Liam dengan intens, baru sadar jika tak ada tato lagi di tubuh pria itu. Tatomu kemana? Tanya Riley. Sudah kuhapus, aku tidak ingin Oma Putri dan Kakek Agung menolakku karena tato itu, jawab Liam. Riley tertawa namun dengan kedua mata yang nampak berkaca-kaca. Liam ingin hidup demi dia, kalimat itu benar-benar membuatnya tersentuh. Lalu sadar bahwa Zeon koma karena ledakan bom waktu itu, lalu apa yang terjadi dengan Liam? Apa Liam juga terluka? Apa lukanya parah? Riley mulai cemas sendiri. Apa ledakan bom waktu itu membuatmu terluka? Tanya Riley, dia meraba tubuh Liam seolah sedang memastikan. Aku baik-baik saja, balas Liam cepat, dia juga menggenggam kedua tangan Riley untuk tidak mencemaskannya. Semua telah berlalu, rasa sakit itu telah terbayar lunas saat melihat Riley di sini, di hadapannya, duduk di atas pangkuannya. Sekarang giliranmu, apa kamu mencintai aku? Bersedia jadi istriku? Tanya Liam, lengkap dengan sorot matanya yang menatap intens, tatapan yang begitu dalam. Dan Riley tidak bisa menjawab dengan kata-kata, dia begitu malu, jadi hanya bisa mengangguk setuju. Aku telepon Franz dulu, agar dia mengambil ponselmu di mobil, ucap Liam, Riley mengangguk setuju. Saat Liam sedang menghubungi sang asisten, Riley jadi hanya fokus menatap Liam. Makin dilihat Liam makin terlihat tampan, ada bulu-bulu kasar yang tumbuh di rahang pria itu, menambah kesan menggoda. Riley sampai menggigit bibir bawahnya, tangannya terasa begitu gatal ingin membelai wajah itu. Ambil ponsel Lily di dalam mobilnya, kunci mobil juga masih tergantung di sana, bawa semua ke ruanganku, titah Liam. Dan saat masih bicara seperti itu, tiba-tiba Riley benar-benar menyentuh wajah Liam. Riley tak sanggup menahan diri, jadi dia pun menunjukkan rasanya juga, melalui sentuhan lebih dulu seperti ini. Baik tuan, jawab Franz patuh. Liam sudah tidak peduli lagi dengan jawaban sang asisten, dia bahkan langsung memutuskan sambungan telepon itu dan membalas tatapan sang calon istri. Diam saja saat Riley terus membelai wajahnya lembut. Sementara Riley jadi terkekeh saat dia merasa tangannya ditusuk-tusuk oleh bulu-bulu di rahang Liam. Kamu tidak suka rahangku kasar? Tanya Liam.
Suka. Balas Riley dengan cepat, lalu tanpa sadar mengecup bibir Liam lebih dulu. Kap. Kaget dengan tindakannya, Riley buru-buru menarik ciuman itu. Lalu menelan ludah kasar, dan Liam sontak tersenyum sangat lebar. Senyum yang membuat ketampanan pria itu jadi bertambah berkali-kali lipat. Riley sangat mencintai Liam, jadi akhirnya dia mengubur semua rasa malu dan benar-benar mencium bibir yang tengah tersenyum itu. Pelan-pelan saja, ucap Riley tepat di depan bibir Liam. Ciuman pelan yang justru seperti bola salju. Menggelindingkan hasrat yang makin lama makin hebat. Di saat ciuman mesra itu terikat, Franz masuk ke dalam ruangan itu. Liam dan Riley tak sadar, masih saling menikmati satu sama lain. Bahkan sampai Riley melenguh "1. Franz sontak mendelik, langsung mengumpat di dalam hati. Astaga, sial, kurang aja asteris R, dia jadi merasa malu sendiri, namun tak mungkin diam-diam meletakkan semua benda ini. Jadi Franz pilih mundur lalu mengetuk pintu dengan kuat. Dengan sangat terpaksa akhirnya Liam membiarkan Riley untuk turun dari atas pangkuannya, karena dia harus membuka pintu dan mengambil ponsel yang dibawa oleh Franz di luar sana. Riley duduk dengan gundah saat Liam mulai berjalan menuju pintu, rasanya sungguh mendebarkan menghabiskan waktu bersama Liam seperti ini. Jantungnya terus berdegup tidak karuan, kadang masih tidak percaya juga Liam ada di hadapan. Teleponlah Oma Putri, katakan kamu akan pulang sebelum jam 9, bilang saja pergi bersama Ella, asisten pribadimu, ucap Liam seraya menyerahkan ponsel itu. Riley mengulum senyum, tidak perlu banyak tanya bagaimana bisa Liam tahu tentang Ella yang berstatus sebagai asisten pribadinya, informasi semacam itu jelas begitu mudah untuk Liam mendapatkan melalui jaringan yang dia punya. Saat itu juga Riley menghubungi mamanya, pamit persis seperti yang diucapkan oleh Liam. Oma, sekarang aku sedang bersama dengan Ella, aku akan pulang sebelum jam 9 malam, pamit Riley, dia berbohong. Untunglah Oma Putri tidak terlalu banyak tanya, jadi tidak semakin menambah banyak kebohongannya. Dan setelah panggilan telepon itu putus, Riley meletakkan ponselnya di atas meja lalu duduk menghadap ke arah sang calon suami. Liam, boleh aku bertanya tentang Zeon? Tanya Riley, jujur saja dia sedikit mengkhawatirkan tentang pria itu, bukan tentang kondisinya saat ini melainkan bagaimana jika suatu saat nanti Zeon sadar dari komanya dan membalas dendam kepada dia. Bagaimanapun di akhir pertemuan mereka Riley masih ingat dengan jelas kemarahan Zeon yang ditujukan padanya. Zeon bahkan saat itu begitu menginginkan kematiannya. Tanya apa? Kenapa kamu tertarik dengan pria itu? Balas Liam, mulai menatap tak suka pada Riley. Liam benci saat Riley menyebutkan nama pria lain, dia tidak suka, dia cemburu. Dan untunglah Riley paham itu, jadi dia buru-buru menjelaskan apa maksudnya. Dengar dulu, aku mau bertanya tentang Zeon bukan karena aku tertarik padanya. Aku hanya ingin tahu bagaimana jika Zeon sadar nanti apakah dia mencari Irish, lalu menguak semua kebenaran tentang peristiwa itu, jelas Riley gamblang. Aku bertanya seperti ini juga bukan karena takut, tapi aku hanya tidak ingin ada pertarungan lagi. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Bukankah kita telah siap untuk memulai hidup yang baru? Tambah Riley, kini sorot matanya serius sekali. Riley sungguh ingin memulai semuanya dengan benar, tak ingin ada dendam yang tertinggal dari masa lalu. Tenanglah, data diri Irish yang sebenarnya adalah wanita itu sudah meninggal. Jadi meskipun Zeon mencarinya nanti dia hanya akan menemukan makam wanita itu. Dia tidak akan pernah tahu tentang kamu, Riley Aditama, jawab Liam, menjelaskan juga coba menenangkan sang calon istri. Dan jika kamu cemas tentang hubunganku dengan Zeon, kamu tidak perlu khawatirkan itu lagi, karena sekarang dia yang berhutang nyawa padaku jadi dia tidak akan macam-macam. Tambah Liam. Apa maksudmu? Tanya Riley yang masih bingung. Dan saat itu juga Liam langsung menjelaskan bagaimana kondisi Zeon saat ini. Setelah peperangan dan ledakan bom waktu itu, seluruh anggota Darkness meninggal dan hanya Zeon yang hidup. Seluruh kekayaan yang dimiliki Darkness tak bisa diakses oleh Liam karena semua dalam perlindungan Zeon yang sudah koma. Adik Zeon hanya seorang guru honor di desa, jadi mereka tak punya biaya untuk membayar semua tagihan di rumah sakit saat Zeon koma. Dan Liamlah yang selama ini menanggung biaya itu. Mendengar cerita tersebut, Riley akhirnya bisa bernafas lega.
Di kesempatan hidup yang kedua bagi Liam dan Zeon, keduanya bisa memiliki hubungan yang lebih baik. Yang jadi pertanyaan Riley sekarang adalah, siapakah adik Zeon tersebut? Zena, jawab Liam singkat. Riley mengangguk-angguk saja saat Liam bercerita. Sore menjelang malam waktu itu mereka terus saling bicara, tak habis-habis membicarakan tentang 1 tahun perpisahan mereka. Tapi tentu saja Liam menyembunyikan beberapa hal, tentang chip yang masih terpasang, tentang Adnan yang sudah dia hempaskan dan tentang kamera CCTV kantor Riley yang sudah dia sadap. Liam hanya menceritakan jika selama ini dia selalu mendekati orang-orang di keluarga Riley. Oma Putri dan kakek Agung, Mas Rian dan Kak Alika, Mas Reza dan Mbak Ajeng, juga Sean. Cerita yang membuat Riley terharu. Bagaimana caranya kamu mendekati Oma Putri? Tanya Riley, dia paling penasaran dengan hal ini. Oma dan kakek Agung selalu mengantri tiap kali mendatangi dokter spesialis mereka. Suatu hari aku ikut mengantri juga dan ada di bagian paling depan, lalu aku berikan nomor antrianku itu pada Oma dan kakek. Cerita Liam. Memangnya Oma mau? Dia tidak suka mengambil hak orang lain. Tentu mau, karena aku bilang, aku masih gagah, bahkan sanggup antri sampai berjam-jam ke depan, sementara aku tidak sanggup melihat Oma dan kakek terlalu lama menunggu. Hahaha, Riley langsung tertawa keras ketika mendengar gombalan Liam itu. Masih bertanya-tanya sejak kapan mafia ini bisa bersikap lebay dan bermulut manis, padahal selama yang dia kenal Liam selalu berkata-kata yang jahat. Apa saja yang keluar dari mulutnya selalu menyakiti orang. Dan Liam begitu menikmati tawa Riley yang renyah seperti itu, tawa yang bisa membuatnya tersenyum juga. Selesai tertawa Riley merapikan rambutnya, menyelipkan ke belakang telinga dan kembali menatap Liam. Dia masih mengulum senyum, cerita itu benar-benar lucu. Aku masih tidak percaya kamu bicara seperti itu pada Oma dan kakek, jawab Riley kemudian. Kalau tidak percaya tanyakan langsung saja nanti. Balas Liam. Satu lagi, karena kamu sempat cerita dengan Mbak Ajeng tentang aku, jadi nanti katakan saja bahwa aku bukan Liam yang kamu ceritakan, aku adalah Liam yang lain, ya? Mohon Liam pula. Riley mengerutkan dahi, bagaimana Liam bisa tahu bahwa dia pernah bercerita tentang hal itu dengan Mbak Ajeng? Padahal sejak tadi Riley belum membahasnya. Melihat perubahan raut wajah Riley, Liam seketika tersadar jika dia telah keceplosan. Niat awalnya tak ingin membahas tentang chip itu kini justru dia perjelas. Astaga! Batin Liam. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku pernah bercerita pada Mbak Ajeng tentangmu? Tanya Riley. Dan pertanyaan itu membuat Liam tidak bisa bohong lagi. Maaf sayang, sepertinya kamu lupa, aku pernah memasang chip di tengkukmu. Astagfirullahalazim. Geram Riley, dia benar-benar lupa tentang hal itu. Jadi selama ini kamu bisa mendengarku? Tanya Riley memastikan dengan suara yang terdengar lebih tinggi. Iya. Ih jahat. 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 Kesal Riley, dia benar-benar merasa hidup ini tidak adil. Padahal dia dulu yang mendoakan Liam agar hidup sengsara, tapi ternyata doa itu malah berbalik padanya. Saking kesalnya Riley mengambil bantal sofa dan memukul Liam membebabi buta. Pukulan Riley bukanlah pukulan yang lembut, pukulan wanita itu benar-benar kuat. Hais. Tahu begitu aku memukulmu juga dengan spatula. Geram Riley. Ampun sayang, rengak Liam. Halah sayang-sayang. Aku benci. Benci. Kesal Riley. 1. Tapi sekarang chip itu sudah terlepas Ril, sudah lama kok. Bela Liam untuk menghentikan pukulan sang calon istri. Dan benar saja, setelah dia bicara seperti itu Riley berhenti memukulinya, tapi masih menatap dengan sorot mata yang tajam. Saat ini sebenarnya Riley malu sekali, dan hanya bisa menutupi rasa malunya itu dengan kemarahan. Jika Liam bisa mendengar semua suaranya selama ini, berarti Liam tahu bahwa setiap malam dia selalu memanggil namanya, kadang menangis dan tertawa. Ya Allah, Riley malu sekali. Sumpah, aku tidak bohong, sudah lama sekali. Tak lama setelah kamu bercerita dengan Mbak Ajeng, masih di awal-awal perpisahan kita, kila Liam lagi, meski harus berbohong lagi, tapi baginya tak masalah, karena ini semua demi kebaikan mereka. Tidak, sebenarnya hanya demi kebaikan Liam sendiri. Jangan bohong. Tuntut Riley.
Tidak, aku tidak akan berani membohongi kamu Ril, balas Liam, dia memasang wajahnya yang sendu. Liam menyadari satu hal, bahwa menghadapi Riley dia tak boleh sama keras, namun harus mengalah. Memposisikan diri jadi orang paling menyedihkan dan mengambil simpatinya. Riley mulai nampak luluh dan saat itu juga Liam langsung menarik Riley untuk segera masuk ke dalam pelukannya, dia tidak ingin hilang kesempatan. Cukup membicarakan tentang masa lalu, sekarang saatnya kita bicarakan tentang masa depan, ucap Liam. Kalimat yang pada akhirnya membuat Riley benar-benar bisa memaafkan Liam. Besok pagi aku akan datang ke rumahmu, membawa niat baik untuk segera menikahi kamu, kata Liam pula. Riley masih terdiam, menikmati pelukan, menikmati aroma tubuh diam dan menikmati kata-kata yang selama ini ingin dia dengar. Meresapi jantungnya yang selalu berdebar. Liam bahkan bukan hanya berkata-kata, dia bergerak mengambil ponselnya di saku celana dan langsung menghubungi Reza. Riley hanya diam dan mendengarkan. Halo Rez, maaf malam-malam mengganggumu, ucap Liam setelah panggilan teleponnya terhubung, waktu itu sudah menunjukkan hampir jam 8 malam. Tak terasa sejak tadi Liam dan Riley terus saling bicara. Tidak apa Liam, katakan, ada apa? Tanya Reza pula, sungguh dia merasa tak terganggu dengan panggilan telepon itu. Justru merasa antusias karena Liam adalah kandidat calon suaminya adiknya yang baru. Aku tidak bisa menunggu sampai akhir pekan, aku akan datang ke rumahmu besok lagi saja, balas Liam. Kenapa terburu-buru? Bukan buru-buru, hanya saja aku tidak ingin menunda niat baik untuk silaturahmi. Reza langsung tersenyum lebar saat mendengar jawaban Liam tersebut. Baiklah, aku akan sampaikan pada orang tuaku juga tentang kedatanganmu besok pagi, balas Reza. Terima kasih Rez. Sama-sama. Saat panggilan itu terputus, ada 3 orang yang tersenyum sekaligus, Reza, Liam dan Riley. Riley bahkan langsung memeluk Liam erat, sangat erat dan Liam membalasnya pula. Aku sangat mencintai kamu Ril, andai kamu tahu, ucap Liam. Ini adalah detik-detik akhir mereka malam ini, sebelum akhirnya Riley harus pulang sebelum jam 9 malam. Maafkan aku, maaf karena telah mencambukmu 3 kali, itu adalah kesalahanku yang paling besar. Aku menutup mata dan tetap mengakuimu sebagai Katlen. Asal kamu tahu, sebenarnya saat itu aku terpesona, aku terpikat denganmu, jadi dengan liciknya aku menjadikanmu sebagai katel agar tak bisa kabur. Mendengar itu ada air mata yang jatuh dari kedua mata Riley. Malam ini sebelum pergi, cambuklah aku sebanyak yang kamu mau, ucap Liam lagi. Perlahan Liam melepaskan pelukannya pada Riley, melihat dengan jelas saat wanitanya menangis. Liam bahkan langsung bangkit dari duduknya dan melepaskan ikatan pinggang yang dia pakai, lalu menyerahkannya pada Riley. Liam tidak main-main dengan kata-katanya, dia benar-benar ingin Riley mencambuknya seperti apa yang pernah dia lakukan. Jika tidak, maka selamanya Liam akan terus merasa bersalah. Dan Riley hanya bisa nerima ikat pinggang itu dengan air mata yang belum berhenti mengalir, sesekali tangan kirinya menyeka dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Liam lalu bersimpu di hadapan Riley. Lakukan Ril, lepaskan semua amarahmu padaku, sampai yang tersisa hanya cinta, ucap Liam. Aku akan benar-benar melakukannya, gertak Riley, tangan kanannya yang sudah basah dengan keringat dingin menggenggam erat ikat pinggang itu. Dia jadi ingin menguji, benarkah Liam bersedia menerima perlakuan seperti ini? Lakukanlah, titah Liam. Riley terdiam, makin kuat dia menggenggam ikat pinggang tersebut. Sampai akhirnya dengan menutup mata Riley mengayunkannya dengan cukup kuat, lalu mendarat tepat di punggung Liam yang lebar. Liam hanya memejamkan mata, sedikit pun tidak bersuara meski kesakitan. Apa sakit? Tanya Riley dan Liam menggeleng. Sepertinya kekuatanmu sudah melemah, ledek Liam. Jangan meremehkan aku. Kesal Riley, 2 cambukannya yang terakhir Riley menggunakan semua tenaganya dan itu benar-benar sakit bagi Liam. Tapi pria itu hanya menggenggam tangannya kuat, tetap tak bersuara merintih. Riley kira Liam memang sekuat itu, namun kemudian dia membuang ikat pinggang tersebut saat melihat banyak keringat di dahi Liam. Riley bahkan ikut bersimpu dan mengangkat wajah sang kekasih. Kenapa berhenti? Lakukan lagi sampai kamu benar-benar puas Ril, ucap Liam. Kali ini Riley tidak menanggapi ucapan Liam tersebut,
Riley justru bergerak cepat untuk melepaskan baju yang dipakai oleh pria ini, sampai benar-benar terlepas dan dia lihat dengan jelas luka di punggung Liam. Ya Allah, kupikir tidak separah ini. Maafkan aku Liam, ucap Riley tergesa, bahkan sampai keluar darah dari sana seperti sayatan. Bangun, biar aku obati lukamu, titah Riley. Dia bangkit lebih dulu dan coba mengangkat Liam juga. Kali itu Liam menurut, namun kemudian dia malah kembali memangku Riley di sofa. Liam. Aku baik-baik saja, balas Liam dengan cepat. Maafkan aku, itu pasti sakit sekali. Maafkan aku juga, waktu itu pasti kamu kesakitan sekali, jawab Liam lagi. Aku sudah memaafkanmu, sahut Riley kemudian, dia begitu bersedih memikirkan luka Liam yang dia buat. Benarkah? Tuntut Liam dan Riley mengangguk. Katamu jangan bicarakan tentang masa lalu lagi dan hanya bicara tentang masa depan, jadi ayo benar-benar lakukan itu, ucap Riley, kedua tangannya bergerak naik mengangkup wajah Liam, lalu menghapus keringat yang masih membawahi wajah kekasihnya. Keringat dingin karena Liam menahan sakit cambukan yang dia beri. Kali itu Liam tak menjawab apa-apa, hanya kembali mencium bibir Riley dengan lembut, lalu melepaskannya perlahan juga. Ayo, aku akan mengantarmu pulang, ajak Liam. Aku obati dulu lukamu. Tidak perlu sayang, aku bisa melakukannya sendiri. Liam mengambil baju yang dilepaskan oleh Riley tadi lalu memakainya kembali. Tapi Liam. Ril, lihat jam, sudah hampir 8:30. Riley terdiam, kini malah besar keinginannya untuk tidak pulang. Besok kita bertemu lagi, setelah menemui keluargamu, aku akan mengajakmu ke mansion, tegas Liam. Benar. Tuntut Riley. Janji, balas Liam mantap. Sudah sepakat seperti itu akhirnya Liam mengantarkan Riley pulang. Menggunakan mobil masing-masing dan saling beriringan. Sebelum jam 9 malam Riley telah tiba di rumah.